Fakta di balik tewasnya Imam Mashkur berusia 25 tahun di tangan 3 oknum TNI, di mana salah seorang TNI itu merupakan anggota pasukan pengamanan presiden atau Pas Pampres, Prakariswandi Manik, ada kaitannya dengan penjualan obat ilegal. Imam Mashkur sendiri merupakan seorang warga Aceh yang tinggal di Tangerang Selatan dan sehari-hari berjualan kosmetik. Ternyata di toko kosmetiknya Imam diduga menjual obat ilegal. Kasus tewasnya Imam Mashkur dikaitkan dengan adanya dugaan penjualan obat ilegal. Bahkan turut dibenarkan oleh analis militer atau mantan Kabais, Soleman Ponto. Melalui wawancara langsung yang ditayangkan dalam kanal YouTube Metro TV pada Kamis 31 Agustus 2023, Soleman Ponto membenarkan hal itu. Mantan Kepala Badan Intelijen Strategis ini mengatakan Imam Mashkur yang diduga menjual obat ilegal itu diketahui oleh Prakariswandi Manik dan rekannya. Prakariswandi Manik dan kawan-kawan kemudian menyamar sebagai anggota polisi dengan menggunakan atribut lengkap untuk menjalankan aksinya. Mereka menculik Imam Mashkur lalu meminta tebusan lantaran sang korban diduga berjualan obat-obatan legal. Meskipun mereka sendiri tak saling kenal satu sama lain. Saat ditanya tentang seberapa besar sindikat penjualan obat ilegal ini, Soleman Ponto mengungkap bahwa terdapat kurang lebih 60 toko penjualan obat ilegal yang sudah tersebar di Jakarta. Fakta mengejutkan lainnya adalah di mana seluruh penjual obat ilegal itu adalah warga Aceh. Tidak hanya itu, Soleman Ponto juga mengungkap cara kerja para sindikat penjual obat ilegal ini di Jakarta, di mana ada peran seorang bos kemudian merekrut para perantau yang mengalami kesulitan ekonomi. Para perantau kemudian ditawarkan untuk menjual obat ilegal hingga akhirnya mereka terjerat dalam sistem tersebut. Kalau sudah masuk pada sistem itu, sambung Soleman Ponto, disinilah peran tentara menjadi tukang tagih jika mereka tidak memberikan setoran dari hasil penjualan.